pagi. Ya, salam kenal, salam jumpa kembali bersama kami di acara RSKM TV, yaitu podcast RSKM. Salam sehat. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Lama kita tidak bertemu di dalam acara podcast RSKM karena berbagai hal ya, terutama di renovasi di gedung kami untuk acara podcast. Baik, para pemirsa di podcast RSKM TV, kami akan perkenalkan salah satu narasumber kita yang pada pagi hari ini, yaitu di salah satu unit yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Baik, kita akan sapa. Selamat pagi Bu. Perkenalkan siapa namanya dan dari divisi mana Ibu? Ya, selamat pagi Mas Luki. Ya. Bagaimana kabarnya? Tentu sehat ya. Baik. Ya. Terima kasih saya sudah diundang dan diberi kesempatan untuk hadir di Bincang Santai kali ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Wiwi Dwi Lestari ya. Saya seorang perawat. Oh, ya. Tapi saya mendapat tugas di rumah sakit ini sebagai MPP. Wow, kita belum tahu itu MPP. Apa itu Bu MPP itu Bu ya? Iya, MPP sendiri itu kepanjangan dari manajer pelayanan pasien. Wow, seorang manajer, pemirsa seorang manajer. Ya. Iya, jadi tugas saya itu melakukan membuat perencanaan terhadap pelayanan pasien. Jadi nantinya yang menjadi tugas saya yaitu diantaranya membuat perencanaan pemulangan pasien atau yang biasa disebut discharge planning. Wow. Kemudian selain itu juga tugas saya mendampingi pasien. Ada pasien-pasien dengan kriteria tertentu ya yang perlu pendampingan MPP dalam pelayanannya. Jadi tugas saya dalam mendampingi itu sebagai koordinator ya. Jadi tugas saya melakukan koordinasi tentang pasien yang saya dampingi dengan PPA, profesional pemberi asuhan ya, termasuk diantaranya dokter yang merawat pasien di PJP, dengan dietitian, dengan fisioterapis, dengan farmasi, seperti itu. Baik Bu, tugas MPP adalah mendampingi pasien. Dalam hal ini pasien yang seperti apa Bu yang perlu didampingi oleh seorang ibu sebagai MPP? Iya, memang ada kriteria-kriteria tertentu ya Mas Luki. Iya. Jadi sejak pasien datang di IGD itu, kami dibantu teman-teman perawat di IGD untuk melakukan screening. Wow, screeningnya apa itu Bu? Screening yang dilakukan yaitu pasien yang umurnya 65 tahun ke atas. 65 tahun ya. Ya, terus juga bisa juga pasien anak-anak juga ya Mas Luki. Oh gitu ya Bu. Iya, kemudian pasien dengan risiko tinggi, tentunya dengan penyakit-penyakit yang kompleks. Itu misalnya ada stroke, darah tinggi, kemudian diabetes, kemudian pasien dengan multiple trauma. Jadi pasien yang kurang support dari keluarga. Tidak hanya support dari itu ya Bu ya, medis saja, tapi dari keluarga juga perlu pendampingan seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Pasien yang risiko komplit, gitu ya Bu. pasien dengan risiko pembiayaan tinggi. Jadi seperti itu. Pasien yang diidentifikasi pemulangannya, jadi pasien yang butuh penata laksanaan di rumah lebih lanjut, itu juga menjadi tugas pendampingan dari MPP. Pemirsa, berarti tugasnya agak berat ini Bu Wiwi ini. Dari mulai pasien
dari UGD sampai ke perawatan sampai pulang. Apakah seperti itu, Bu? Iya, betul. Ada juga kriteria-kriteria pasien yang harus dibuatkan perencanaan pemulangan ya. Tujuannya agar pasien setelah pulang dari rumah sakit, perawatan lanjutan bisa dilakukan oleh keluarga dan pasien sendiri. Tujuannya pasien tetap sehat. Setelah dari rumah sakit, harapannya tetap sehat terus. Kan kebanyakan kadang mungkin karena pengetahuannya yang kurang, support keluarga kurang. Setelah pulang dari rumah sakit, pasien mungkin karena kesibukan itu perhatiannya kurang. Jadi harapannya setelah pulang dari rumah sakit, pasien tetap sehat untuk mencegah penyulit selama perawatan di rumah. Baik, Bu. Selama pendampingan di rumah sakit ini, apa yang biasanya diusahakan oleh seorang MPP ya, Bu ya? Misalnya kalau saya sebagai pasien ya, saya ketemu ibu, pendampingan yang dilakukan ibu adalah misalnya saya ingin periksa ini, keterangan ini, apakah ibu bisa menjembatani antara saya dengan dokter, dengan perawat, dengan petugas gizi atau yang lain, atau gimana Bu? Iya, itu termasuk tugas saya ya, Mas Yuki ya. Jadi saya mengkoordinasikan apa yang menjadi permasalahan pasien ya. Istilahnya apa ya, sebagai tour guide-nya pasien selama. Jadi di rumah sakit ada tour guide ya, ini termasuk ini ya. Iya, semisal pasien ini selama di rumah sakit, pasien kok ini belum paham tentang sakitnya, saya berkoordinasi dengan DPJP. Apa itu DPJP? Dokter penanggung jawab pasien ya. Dengan dokter penanggung jawab pasien. Jadi saya koordinasikan bahwa pasien ini belum paham tentang sakitnya dan penata laksanaan dokter selanjutnya seperti apa. Pasien ini belum paham, jadi tugas saya berkoordinasi dan meminta dokter untuk menjelaskan lagi ke pasien. Semisal ini kok pasien ini perlu dengan penyakit hasil lab ini perlu konsultasi ke gizi, sedangkan ini di screening perawat kok pasien tidak ada masalah gizi. Jadi saya bisa langsung berkoordinasi dengan dietitian ya, bahwa ada pasien di ruang ini, ada nama ini, dengan hasil-hasil ini perlu kunjungan dari dietitian untuk penjelasan dietnya. Seperti itu Mas Luki. Oh iya. Seringkali kita kan juga berpikir ketika kita jadi pasien di rumah sakit ya Bu ya, untuk pembiayaan, apakah tugas MPP juga itu istilahnya menjembatani, saya kok perawatannya kok biayanya apakah sudah melampaui batas kemampuan saya, apakah seperti itu juga Bu ya? Iya, seperti itu juga. Ya pernah juga ya Mas Luki, ada kasus ya, pasien itu diduga difteri, sedangkan pasien tidak punya BPJS, terus dia juga merasa berat di finansialnya seperti itu. Nah itu memang sedangkan pengobatannya masih terus, dokter masih perlu perawatan sampai bagus pasien ini ya. Jadi ya memang tugas saya, bahkan saya kalau masalah finansial saya sampai koordinasi dengan bagian keuangan. Kalau pasien ini tidak mampu, saya juga koordinasi dengan DPJP. Kalau pasien ini kesulitan finansial, kalau dirawat panjang-panjang, pasien merasa berat seperti itu. Bahkan juga saya pernah sampai matur ke Pak Direktur ya, kalau memang benar-benar
pasien ini benar-benar kesulitan di finansial. Seperti itu, Mas. Wow, Bapak, Ibu, dan saudara semua pemirsa di YouTube channel podcast TV RSKM, jangan khawatir kalau berobat ke rumah sakit. Saya nanti gimana biaya atau penyakit saya bagaimana ini? Silahkan nanti bisa menemui Bu Wiwi. Ini Bu Wiwi ini bagian memang pendampingan ya Bu ya, seperti yang diutarakan tadi itu. Oh ya Bu, selama tugas di rumah sakit ini, apa sih Bu suka dukanya mendampingi pasien atau berhubungan dengan pihak PPA tadi itu, suka dukanya gimana Bu? Mungkin bisa diceritakan gitu. Iya, memang ya tentunya semua itu ada suka dukanya. Oh iya Bu, iya. Yang menjadi suka saya itu karena tiap hari saya kunjung ke pasien. Oh, setiap hari keliling ya? Keliling. Semua pasien itu saya kunjungi, saya sapa ya. Kemudian pasien yang memang perlu pendampingan saya lebih intens ke pasien. Kalau pasien yang tidak perlu pendampingan atau tidak perlu discharge planning seperti itu, ya saya sekedar menyapa, menanyakan keadaan dan perkembangannya hari ini. Itu menjadi bagian yang menyenangkan bagi saya. Iya. Terus bagian yang susah. Ya. Terutama kalau pasien risiko komplain itu yang membuat saya waduh ini harus juga ekstra hati-hati dalam mendekati pasien ini. Ya harapannya dengan pendekatan yang dilakukan, koordinasi yang dilakukan bisa memberikan kepuasan pada pasien maupun keluarganya, sehingga harapannya jangan sampai terjadi konflik seperti itu. Baik, pemirsa, berarti di bidang ini itu multi talenta ya. Multi talenta harus bisa segalanya ini mulai dari perawatan, biaya sampai pemulangan pasien juga ya Bu ya. Atau yang disebut discharge planning tadi ya Bu ya, mulai perawatan di rumah, nanti kontrolnya bagaimana, seperti itu ya Bu. Oh ya, ngomong-ngomong, kantornya Ibu di mana ya? Sebelah mana sih di RSKM ini kalau ingin menemui Bu Wiwi? Misalnya saya ingin konsultasi dengan Bu Wiwi untuk mengenai penyakit saya, atau dalam arti saya ingin berkoordinasi dengan pihak lain, misalnya gizi, dokter atau lainnya yang menjadi PPA di rumah sakit ini. Tepatnya kantornya di mana ya Bu ya? Kalau bisa menemui di mana? Iya, saya garis bawahi ya Mas Luki ya. Yang pertama tadi Mas Luki sampaikan untuk penjelasan mengenai penyakit, mengenai gizi itu yang berhak menjelaskan beliau-beliau yang kompeten ya. Kali lagi saya hanya mengkoordinasikan. Kalau kantor saya sendiri ada di area lingkungan kantor manajemen di sebelah utara. Gedung bangunan ini paling utara sendiri. Tapi kalau saya sehari-harinya memang keliling di ruangan-ruangan. Jadi bisa menemui di mana-mana berarti ya di sekitar rumah sakit ini ya Bu ya. Tentu saja banyak pasien yang kenal dengan Bu Wiwi ini ya. Mungkin karena suatu saat ibu, bapak atau saudara, adik-adik dikunjungi oleh Bu Wiwi ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke Bu, sebelum mengakhiri acara ini, podcast pada pagi hari ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa maupun para pasien, penunggu pasien yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Iya, terutama untuk bagi para pasien dan keluarga pasien. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya atas kepercayaannya berobat dan berkunjung ke rumah sakit kami, Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Apabila Bapak Ibu datang ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang belum jelas ya. Nanti saya akan siap membantu dan
koordinasi apa yang menjadi keraguan Bapak Ibu pasien ataupun keluarga. Saya siap membantu dan berkoordinasi dengan para PPA atau bahkan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain ya, misalnya dengan PIPP, dengan bagian keuangan, seperti itu ya Mas Luki. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Wiwi untuk kesempatan hari ini kita kedatangan tamu Bu Wiwi ini. Kami ucapkan terima kasih untuk waktu menyempatkan datang ke sini. Baik para pemirsa dan penunggu pasien maupun para pasien yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, demikian podcast hari ini bersama MPP, yaitu seorang pendamping manajer di pelayanan di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Baik, kami ucapkan terima kasih dan salam sehat dari podcast ESKM. Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang lain bersama kami.